Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarsi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 5242112049 di Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengajar dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Baik anak-anak, sebelum Ibu sampaikan materi ya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, terlebih dahulu akan Ibu absen. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Karena apa? Sakit. Kita doakan bersama ya anak-anak semuanya. Teman kita yang sedang sakit, kita doakan bersama, mudah-mudahan teman kita segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk selanjutnya. Ya. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Ainur Rafiq, Alfi Nur Hidayat, Asyifa Nur Aini, Asila, Davil Tegar Prasetyo, sakit. Elga Ardian Pratama, Mesya Nur Hinasik, Muhammad Azril Yuda Pratama, Muhammad Khairul Mu'tazam, Muhammad Rafiul Anwar, Naomi Nanda, Nurul Ramadhani, Nurul Ramadhani Putri, ada Tafelino Indra Kurniawan, Rahman Nur Hasanah, Regina Kalista, Satria Wijaya Kusuma, Sahrul Abidin, Sita Febriani, Vivi Amelia, Wahyu Diki Setiawan, Widya Putri Asmarani. Ya. Oke, lanjut ya. Ibu akan sampaikan materi hari ini tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Rahmat. Tahu apa artinya rahmat? Rahmat itu yang berarti kasih sayang. Ya, kasih sayang dengan siapapun. Baik itu untuk orang tua, untuk anak, untuk teman ya, untuk semuanya. Ya, rahmat itu yang berarti adalah kasih sayang yang tujuannya adalah untuk membawa kebaikan dan kedamaian. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu untuk menjadi rahmat, bukan hanya untuk manusia. Ya, Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk. Ya, untuk seluruh makhluk dan seluruh alam semesta. Baik, selanjutnya bentuk rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama. Contoh kasih sayang kepada sesama itu dengan cara apa yang pertama? Ada yang tahu? Yaitu dengan cara menyayangi anak-anaknya. Jadi menyayangi anak-anaknya, terus orang tua, fakir miskin, itu adalah salah satu bentuk ya bentuk rahmat Nabi Muhammad sebagai rasa kasih sayang kepada sesama. Terus yang kedua, apa yang kedua? Ada yang tahu? Bentuk kasih sayang kepada sesama itu yang kedua apa? Salah satu contohnya ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Yang kedua adalah dengan cara memberikan maaf. Ya, jadi memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita itu adalah bentuk kasih sayang kepada sesama. Ya, jadi ketika kalian itu disakiti orang, yaitu Allah aja maha maaf, apalagi kita sebagai umatnya harus saling memaafkan walaupun orang itu sedang menyakiti kita. Terus selanjutnya yang kedua, ya, yang kedua bentuk rahmat yang kedua itu adalah
kasih sayang kepada binatang dan lingkungan. Jadi kasih sayang binatang dan lingkungan itu adalah salah satu bentuk rahmat ya dari Allah. Salah satu contoh dari kasih sayang kepada binatang itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara melarang menyakiti binatang. Jadi kalian tidak boleh ya, tidak boleh menyakiti binatang karena binatang itu juga merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi, harus kita jaga, harus kita rawat. Terus yang kedua ya, bentuk kasih sayang kepada binatang ya dengan lingkungan. Yang kedua apa? Yaitu yang kedua dengan cara menjaga kelestarian alam. Ya, jadi menjaga kelestarian alam itu juga merupakan salah satu bentuk kita kasih sayang kepada sesama ya, yang harus kita jaga, ya, kita lestarikan, ya, kita rawat, ya, seperti itu. Terus selanjutnya, yang ketiga itu adalah dengan cara menegakkan keadilan dan perdamaian. Jadi menegakkan keadilan dan perdamaian itu juga merupakan salah satu contoh bentuk rahmat ya bagi Allah. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara adil dan bijaksana. Jadi pada saat ada perselisihan kita selesaikan dengan baik ya, dengan adil ya dan bijaksana tanpa menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua dengan cara apa anak? Yaitu dengan cara mengajarkan perdamaian ya, mengajarkan perdamaian bahkan kepada musuh pun ya kita harus mengajarkan perdamaian ya, supaya yang tujuannya adalah untuk saling menyayangi satu sama lain dan hidup rukun satu sama lain ya. Keteladanan Nabi Muhammad ya, keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita harus bisa saling menghormati sesama ya. Jadi menghormati sesama itu merupakan salah satu contoh dari keteladanan Nabi Muhammad yang patut kita contoh, patut kita ikuti. Selanjutnya, keteladanan Nabi Muhammad ya dalam kehidupan sehari-hari ya itu bisa kita contoh, yaitu yang pertama dengan cara menghormati sesama. Jadi menghormati sesama itu ya itu harus kita ikutin keteladanan Nabi Muhammad ya, karena yang tujuannya adalah membawa kebaikan untuk semua umat. Terus yang kedua yaitu memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau kalian itu memberikan bantuan untuk orang lain itu tidak boleh mengharapkan imbalan ya. Jadi harus ikhlas. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain itu harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Terus yang ketiga yaitu menyebarkan kebaikan dengan tutur kata yang santun. Ya, menyebarkan kebaikan dengan tutur kata yang santun. Salah satu contohnya bagaimana? Yaitu ketika kita menyampaikan informasi, ketika berbicara dengan orang lain itu dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan, yang tujuannya supaya tidak menyakiti orang lain ataupun menyinggung perasaan orang lain. Baik anak-anak, nanti akan ibu putar video terkait tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Nanti silakan anak-anak perhatikan ya. Nanti setelah diperhatikan, nanti ibu bagi kelompok ya. Setelah itu nanti kalian diskusikan. Setelah diskusi nanti kalian simpulkan dari apa yang kalian lihat tadi, kalian simpulkan, terus kalian presentasikan untuk maju ke depan ya. Ibu lihat video dulu. Silakan perhatikan ya. Pertama, kepercayaan masyarakat Islam.
Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Arab Saudi di kerajaan, hanya mereka telah mengalami kepercayaan kepercayaan di Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang mengajarkan tentang tauhid, yaitu percaya dan menyembah hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, bukti-bukti ajaran dan kebudayaan Islam dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang pun masih berjalan dengan baik. Contohnya Ibrahim dan peristiwa Quran. Adapun proses perpindahan kepercayaan dari agama tauhid menjadi agama harus membawa kedukaan perpindahan yaitu organisasi usaha Indonesia sehingga menjadi pengusaha melakukan berjualan dengan sehingga beliau tertarik untuk mempelajari dan membacakannya. Kemudian juga membahas sebuah budaya dari seorang mahasiswa jadi dengan dan untuk berkoordinasi dengan berhala yang dibawa Amir ini nama ibadah yang menggunakan nikah. Berhala yang dibawa ini kemudian menjadi pilihan berhala lain seperti kata, bisa, dan mana. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang cara mengelola berhala, bagaimana dia belajar di syariat. Sehingga masyarakat ini kalau belajar antara untuk menjalankan keimanan. Mereka membuat berhala lainnya yang mencapai dalam sebuah berhala yang diciptakan menjadi kata. Pada saat musim bersih dan masyarakat saat berjalan Mekah dan beliau mengharapkan kesempatan. Para pemisah menjawab dengan setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan mengikuti acara yang dilaksanakan Mekah. Mereka perjalanan baru menuju ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sama dari Imam Ahmad yang berbunyi bahwa ada zaman Ibrahim alaihissalam merupakan patung yang sempurna dalam masalah sekali. Ada pun adalah berhala yang disembah oleh suku Quraisy di zaman Jahiliyah. Sudah ada sesembilan Zaid dan sembilan suku Nawab. Kemudian berbuka dengan berhala itu wilayah dan terletak di kota Sa'ad. Masyarakat Mekah mengalami jalan sampai kepercayaan di atas menurut kami secara umum itu terdapat agama lain yang juga dilaksanakan dalam yang menjadi kesalahan kondisi dan sampai agama Yahudi juga pada tahun. Baik anak-anak, dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan, sekarang coba kalian bikin kelompok. Nanti akan Ibu bagi 4 kelompok ya. Nanti setelah itu kalian diskusikan ya, dan kalian simpulkan. Setelah kalian simpulkan nanti kalian presentasikan per kelompok, maju berkelompok ya. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Nurul, Alfi, Amel, Regina, dan Vita. Ya, silakan. Terus kelompok yang kedua itu terdiri dari Naomi, Rahma, Mesya, Sila, dan Putri. Kelompok yang ketiga Rafiq, Syahrul, Azam, dan Elga. Kelompok yang keempat itu terdiri dari Vicky, Azri, Rafael, dan Biul. Ya, tadi sudah Ibu bagi 4 kelompok. Silakan kalian duduk per kelompok. Lalu kalian diskusikan. Kalian diskusikan baru nanti kalian presentasikan untuk maju ke depan per kelompok. Ya, silakan.
masing-masing. Dari video yang tadi sudah Ibu putar, ya. Ada yang sudah menyimpulkan tentang kesimpulan dari video yang sudah Ibu putar? Ada? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ringkasan, Nabi Muhammad SAW adalah teladan rahmat yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap kasih sayang, adil dan cinta damai terhadap sesama makhluk Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu adalah hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok, ya. Sudah maju satu persatu, sudah kalian presentasikan, ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam